wonder how, I wonder why. Used to say something about the sky, and all that I can see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diana dari kelompok 2 yang akan menerangkan materi tentang anak berbakat penyandang disabilitas. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang materi pengertian anak berbakat penyandang disabilitas. Penyandang cacat atau penyandang disabilitas terdiri dari dua kata, yaitu penyandang dan cacat. Kata penyandang berasal dari kata sandang yang memiliki arti yang menderita, sedangkan kata cacat berarti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna yang menyebabkan menjadi kurang sempurna. Adapun istilah-istilah lain yang sering digunakan untuk menunjukkan kepada penyandang disabilitas adalah sebagai berikut, yaitu difabel, berasal dari bahasa Inggris, difabel yang berarti orang dengan kemampuan dengan berbeda atau ketidakmampuan. Disability adalah kekurangan dalam kemampuan untuk melakukan performa sejumlah fungsi, kelemahan bawaan, atau hilangnya fungsi akibat trauma, penyakit, dan lain sebagainya. Sedangkan anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Penyandang disabilitas adalah orang yang mempunyai kelainan fisik dan mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan yang hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu karakteristik anak berbakat penyandang disabilitas. Disabilitas intelektual atau yang sering dikenal dengan retardasi mental adalah disabilitas yang dicirikan dengan adanya keterbatasan signifikan baik dalam fungsi intelektual maupun tingkah laku adaptif yang meliputi keterampilan sosial dan praktis sehari-hari. The American Psychological Association atau APA membuat klasifikasi anak disabilitas intelektual yaitu mild, moderate, severe, dan profound. Klasifikasi ini dibuat berdasarkan tingkat kecerdasan atau skor IQ. Yang pertama ada karakteristik anak disabilitas intelektual mild atau ringan adalah mereka termasuk yang mampu dididik bila dari segi pendidikannya. Yang kedua, ada karakteristik anak disabilitas intelektual moderate atau menengah, yaitu mereka digolongkan sebagai anak yang mampu dilatih, di mana mereka dapat dilatih untuk beberapa keterampilan tertentu. Yang ketiga, ada karakteristik anak disabilitas intelektual severe adalah mereka yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain, meskipun pada tugas-tugas yang sederhana sekalipun. Mereka membutuhkan perlindungan hidup dan pengawasan yang teliti. Mereka juga mengalami gangguan bicara dan kondisi fisik yang lemah. Yang terakhir ada karakteristik anak disabilitas intelektual profound, yaitu anak yang memiliki masalah yang serius baik menyangkut kondisi fisik, intelijensi, serta program pendidikan yang tepat bagi mereka. Umumnya, anak memperlihatkan kerusakan atau mereka memperlihatkan kerusakan pada otak serta kelainan fisik yang nyata seperti hidrosepalus, mongolis, dan sebagainya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bedah kasus anak berbakat penyandang disability di media massa. Seperti yang kita ketahui, baik itu melalui media televisi ataupun media internet lainnya, bahwasanya penyandang disability juga memiliki banyak prestasi serta bakat. Bahkan banyak muncul tokoh-tokoh yang luar biasa dari penyandang disability ini. Seperti Thomas Alva Edison, dia merupakan tokoh penemu lampu pijar.
Tapi siapa sangka bahwa Thomas Alva Edison ini merupakan tokoh penyandang keterbatasan mental. Selain itu ada pula tokoh lain yaitu Stephen Hawking yang merupakan fisikawan jenius yang sekaligus penyandang disability fisik. Selain itu, dari Indonesia sendiri ada tokoh Indonesia yaitu Bapak Abdurrahman Wahid yang merupakan presiden keempat Indonesia yang merupakan penyandang penyakit glaukoma sehingga mengalami gangguan penglihatan. Selain itu ada pula dari masyarakat awam tokoh penyandang disability yang juga berbakat seperti Deddy Miswar yang merupakan pendongeng yang sekaligus adalah penyandang tunanetra, atau ada pula Michelle Anthony yang merupakan pianis muda berbakat yang juga penyandang tunanetra sekaligus autisme. Dari sekian banyaknya tokoh yang muncul di media massa, apakah media massa sudah mampu menjadi penampung aspirasi penyandang disability ini sendiri? Sejak tahun 1998, yaitu tepatnya setelah reformasi, Indonesia memegang prinsip kesetaraan hak asasi manusia dan kebebasan. Namun munculnya jumlah penyandang disability di Indonesia yang sangat besar, yang hingga menjajaki 10% dari masyarakatnya, menimbulkan pertanyaan apakah prinsip ini masih bisa diamalkan. Karena dari pandangan sosial atau kemasyarakatan sendiri, munculnya penyandang disability ini dapat dimaknai sebagai masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak sempurna, abnormal, atau bahkan mereka menganggap bahwa munculnya disability ini sebagai aib yang memalukan. Selain itu, dari sisi agama, dari sudut pandang agama sendiri, kelompok penyandang disability ini dikategorikan sebagai kelompok yang memiliki hak untuk menerima amal dan sedekah bagi orang yang lebih sempurna. Maka persepsi ini, banyak tokoh yang menganggap persepsi ini salah. Ditinjau dari kualitas dan kuantitas wacana media massa di Indonesia juga, bentuk apresiasi terhadap anak berbakat penyandang disability ini juga masih kurang. Berdasarkan studi mengenai tayangan reality show di Indonesia, bahwasanya adanya anak berbakat penyandang disability ini hanya dinilai sebagai tokoh-tokoh yang memberikan inspirasi kepada halayak ramai karena dengan keterbatasan mereka mampu berprestasi, atau mungkin mereka hanya dinilai sebagai seseorang yang patut untuk dikasihani sehingga sebagai wadah untuk menerima amal dan sedekah orang lain. Maka persepsi ini juga dikategorikan sebagai kategori yang salah, karena seharusnya media massa merupakan media untuk menampung aspirasi, baik itu bagi manusia yang normal ataupun manusia yang penyandang disability. Karena pada prinsip kita sebelumnya bahwa adanya hak yang sama antara manusia normal dan manusia biasa. Media massa juga seharusnya menjadi sebuah wadah untuk bisa mengungkapkan aspirasi, kritik, saran, dan aktualisasi diri bagi penyandang disability sendiri. Karena sebenarnya media massa ini dibutuhkan untuk penyandang disability untuk mendapatkan lapangan kerja atau mungkin tenaga kerja. Dengan kata lain, adanya media massa di Indonesia belum mampu sepenuhnya memenuhi fungsi dari penampung aspirasi bagi penyandang disability. Nah, sekian dari saya. Salah dan janggal mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki hak untuk menerima amal dan sedekah bagi orang yang lebih sempurna. Maka persepsi ini
banyak tokoh yang menganggap persepsi ini salah. Ditinjau dari kualitas dan kuantitas wacana media massa di Indonesia juga, bentuk apresiasi terhadap anak berbakat penyandang disabilitas ini juga masih kurang. Berdasarkan studi mengenai tayangan reality show di Indonesia, bahwasanya adanya anak berbakat penyandang disabilitas ini hanya dinilai sebagai tokoh-tokoh yang memberikan inspirasi kepada halayak ramai karena dengan keterbatasan mereka mampu berprestasi, atau mungkin mereka hanya dinilai sebagai seseorang yang patut untuk dikasihani sehingga sebagai wadah untuk menerima amal dan sedekah orang lain. Maka persepsi ini juga dikategorikan sebagai kategori yang salah, karena seharusnya media massa merupakan media untuk menampung aspirasi, baik itu bagi manusia yang normal ataupun manusia yang penyandang disabilitas. Karena pada prinsip kita sebelumnya bahwa adanya hak yang sama antara manusia normal dan manusia biasa. Media massa juga seharusnya menjadi sebuah wadah untuk bisa mengungkapkan aspirasi, kritik, saran, dan aktualisasi diri bagi penyandang disabilitas sendiri. Karena sebenarnya media massa ini dibutuhkan untuk penyandang disabilitas untuk mendapatkan lapangan kerja atau mungkin tenaga kerja. Dengan kata lain, adanya media massa di Indonesia belum mampu sepenuhnya memenuhi fungsi dari penampung aspirasi bagi penyandang disabilitas. Nah, sekian dari saya. Salah dan janggal mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin hanya itu dapat kelompok 2 jelaskan pada video kali ini. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going.